Welcome back to ML Pagi. Siapa yang pagi ini abis dengerin duet pagi dan mampir ke sini, good morning. Semoga paginya hari ini menyenangkan, moodnya enak. Karena kalau moodnya udah berantakan, kayak gue kalau misalnya pagi udah anak-anak bikin kesel. Hai Kurkuma, udah harus ngomel-ngomel, sakit kepala tuh sama bocil-bocil ya kan. Biasanya suka, hai Dani abis duet kesini, yes, welcome to ML Pagi. Yes, Kurkuma juga abis dari lapaknya duet mampir ke sini. Selamat pagi, selamat mampir teman-teman. Thank you Kartika. Jadi kalau pagi-pagi tuh ya, pagi Eda, hai Dewi, Jessica, baru Aritona. Kalau udah pagi, sudah moodnya berantakan, biasanya the rest of the day tuh suka terinfluence, suka terpengaruh. Tapi nggak putih sayang, tuh coklat masih sama. Ini kan karena ada lighting di apartemen aku, jadi kelihatannya lebih terang. Tapi kalau misalnya paginya udah enak, udah tenang, udah santai, udah ngopi cenah ya kan, udah dengerin duet tadi, terus mampir ke ML Pagi, semoga ada hal baik yang kalian bisa dapetin. Ya gak baik-baik banget sih Nek ya, minimal kita gibah-gibah pagi ya kan Syai. Aduh, melipelin-pelan ini mama. Muara inspirasi tiba-tiba gibah-gibah pagi. Gimana Cina? Mama Baim, selamat pagi. Aku masih nunggu Lucy Wiryono, dia lagi ada kesibukan sebentar, 5 menit gak apa-apa. Booster aku tiap pagi ke atas lagi di Explorer. Makasih teman-teman. Pertama-tama aku ingin memberikan bela sungkawa, ikut berduka cita Putro, selamat pagi sedalam-dalamnya terhadap semua saudara-saudara kita, korban yang kemarin mungkin terimbas kecelakaan beruntun di tol, apa sebutannya, tol Bandung Jakarta tuh, gue jadi lupa. Mama suka pikun, tolong dibantu Cipularang. Yes, hashtag pray for Cipularang. Yes, bener banget ya. Apapun yang terjadi memang itu menyadarkan bahwa 1 menit ke depan hidup gak pernah ada yang tahu teman-teman. Aku percaya bahwa semua orang, siapapun ya, gak akan pernah ada yang expect, menyangka. Tapi emang begitu kemarin ngelihat itu kan bener-bener horrifying ya, sedih sekali gitu ya. Kilometer 92, orang yang mungkin let's say niatnya pengen berangkat untuk kerja atau baru balik kerja karena itu sore, orang yang baru tadi kelar liburan, atau orang yang lagi mungkin pengen mengunjungi saudaranya. Pokoknya so many plans, banyak sekali rencana yang udah dari A sampai Z yang udah kita siapkan. Tapi ternyata benar-benar menyadarkan waktu kemarin begitu buka sosial media, gila ya, bener kata orang tua zaman dulu, manusia bisa punya rencana A sampai Z, tapi at the end of the day benar-benar semuanya tuh Tuhan yang menentukan semua rencana kita. All the plans, everything actually approved by God. Kalau terjadi, yes, berarti it's approved by Him. Kalau enggak, berarti memang dia punya rencana yang lain. Yes. Aku takut lihat beritanya, kata Mama Baim, suka kepikiran. Iya pasti, karena menurut aku it's horrifying, menyedihkan, tragic, luar biasa. Kopi Gula Aren, selamat pagi. Semoga hari ini teman-teman apapun yang dikerjakan, kita berdoa semoga kita dilindungi Tuhan. Dan untuk semuanya korbannya, aku belum lihat sih berapa korban meninggal dunianya, dan penyebab utamanya tuh kenapa, apakah tabrakan beruntun tuh karena apa. Teman-teman mungkin bisa share asal informasinya valid ya. Semoga diberikan tempat yang terbaik kalaupun ada yang meninggal, karena seperti aku bilang aku belum double check. Dan untuk yang kehilangan, semoga Tuhan memberikan penguatan, extra strength di musim hidup yang begitu berat, begitu luar biasa. Karena salahnya karena ngebut-ngebutan. Jadi gimana sih guys, satu mobil tuh ngebut, rem blong ada yang bilang. Iya sih, ini horrifying banget karena sampai kontainer yang bawa tekstil ngebut dan kondisi hujan, my god. Ya Bo, tuh kadang-kadang kalau terutama ini deh yang paling sering kan tol ke Bandung ya, tronton rem blong Kak. Jadi kadang-kadang tuh ngelihat ada kayak truk atau mobil yang besar, itu udahlah ada yang meninggal 9 orang, ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Udahlah mobilnya gede, udahlah truk, dianya ngebut, kondisi jalan juga licin.
Putra bilang lebih kepada ada truk blong, hujan jalannya licin. Ya. Ya bersyukur untuk yang masih terselamatkan, ibaratnya tidak melewati daerah itu. Tapi apapun itu, bukan berarti Tuhan gak bersama dengan mereka juga. Ya, itu yang aku percaya bahwa God is for everybody. Everything happens for a very specific reason. Yang kadang emang kita yang hidup tuh gak bisa mengerti maksud dan tujuannya Tuhan. But I believe God is for everybody gitu. Even untuk hal-hal yang berat yang terjadi, bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Anyway, teman-teman, semoga hari ini hari kita dijauhkan. Untuk semuanya, keluarga yang ditinggalkan, sekali lagi aku berdoa semoga extra strength yang Tuhan berikan, penyertaan, ditopang sama Tuhan untuk melewati masa-masa kehilangan yang begitu berat. Karena kehilangan keluarga itu pasti adalah hal yang paling amat sangat terberat ya teman-teman ya. Oh, Lucy udah. Good morning, Ma. Selamat pagi. Ya ampun, sampai nggak ngeh aku sudah hadir. Kamu pakai ini ya? Oh, namanya ganti. Pedok Talk Lucy Wiryono. Sebetulnya lagi mencoba, kan gue punya dua account gara-gara kemarin di strap gitu kan. Ya. Gitu, ntar juga gue ganti lagi. Soalnya account yang ini kan isinya MotoGP semua ya gitu. Jadi emang gue bikin, ya udah gue sekalian bikin account aja satu yang kalau gue lagi jalan-jalan, gue lagi makan, lagi apa gitu. Tapi kan belum bisa live karena cuman 30 followersnya. Loh, emang TikTok yang kemarin belum masih disetrap? Oh enggak, ini yang disetrapkan yang ini, tapi gue ganti nama gitu. Kalau ganti nama, banyak nama-nama lu tuh ya. Pedok Talk aja, ya kan? Abis isinya yang ini tuh mostly MotoGP kan isinya. Jadi bukan account aku lucu-lucuan gitu. Oh, aku pikir akun ini, akun bodong buat ngepoin. Ya kalau akun bodong nggak ada Lucy Wiryono, nggak ada Pedok Talknya dong. Diana. Akun bodongnya Diana, Papilaya. Mau nanya. Tadi kan Dev sama Iwet kan bisa pakai ini ya. Bisa apa sih? Bisa pakai polling. Bukan pakai polling, iya. Itu pollingnya di mana sih? Aku tuh pengen nanya. Untuk semua mama-mama kan sebagian besar yang nonton tuh mama-mama ya. Mama-mama selalu punya akun bodong gak sih? Selalu punya akun palsu gak sih? Bisa dong, kan kamu hostnya, kamu harusnya bisa bikin. Aku kemana? Aku ya di situ di bawah tuh kan banyak pilihan tuh ya kan kalau lagi live. Kalau host tuh lebih banyak pilihannya. Coba Gi, sana kamu utak-atik. Poll and give ya? Ya, poll aja poll. Coba ya, aku start. Si Kurkuma, masa sih kamu nggak punya? Selamat pagi buat Putro. Terus tadi siapa lagi? Kopi Gula Aren, terima kasih sudah nonton juga. Tuh, jadi yang merah yang punya apa yang biru yang punya? Oke, yang merah itu yang tidak punya, yang nggak punya. Yang nggak punya, yang biru yang punya. Teman-teman boleh absen. Siapa yang merah yang nggak punya? Serius ya, jangan peres. Tidak punya akun untuk ngepoin atau stalkingin ya siapapun deh gitu. Pokoknya nggak punya akun palsu. Yang biru yang punya. Yang biru yang punya. Aku bisa dong berarti ya. Aku bisa pilih kan? Oh bisa. Oke. Lu jangan sosok masuk ke merah lu. Lu bisa. Ini. Kalau bisa 15 kali gue tap itu si biru. Si biru udah gue tap. Udah punya lah jelas. Gila loh. Punya lah. Jadi punya tuh kan. Masa sih nih. banyak yang gak punya. Banyak yang gak punya. Masa sih? Mas ayo 7 detik lagi cepetan. Geng. Teman-teman ML gila ya. Lo emang udah gila, lo suci. Lo manusia suci semua. Gua sama Lucy pendosa. Gue pakai akun palsu. Kan aku belajar dari kamu pertama-tama kali kita ML pagi, ingat gak? Gue nungguin, gue kan nungguin lu. Udah gitu gue jadi nonton orang jualan tuyul, ya kan? Terus lu pakai akun lu, oh iya juga ya, gue harus punya. Gara-gara dia. Oh gue yang bilangin dia. Ya hilang, paling banyak, wow teman ML. Pagi hari ini ternyata mama-mama itu paling banyak itu tidak punya akun palsu. Hebat, hebat. Ih kamu bisa sih kayak gitu. Gimana sih caranya? Aku sih selalu punya akun palsu. Tapi di Twitter punya. Di Twitter ada nggak ya? Oh nggak ada. Kalau di Twitter nggak ada. Nggak buat nonton. Nggak ada. Nggak buat nonton. Kalau Twitter
Soalnya kalau Twitter kan emang ngapain gue pakai akun palsu orang. Soalnya kan kalau di Twitter. Woi, Apa? Twitter nonton link. Kagak. Enggak, aku nggak suka. Kalau di Twitter soalnya kan baca doang. Oh, kalau nonton link udah punya VPN ya? Emang link apa sih? Gue tuh nggak nemu loh di Twitter gue ngomong-ngomong. Gue nggak tahu. Gue suka dikasih tahu sama Iksan. Iksan kan anak Twitter. Oh iya, kalau Twitter tuh katanya kalau yang tapi gue alhamdulillah gue tuh nggak pernah terpapar sama yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau di Twitter kan ada tuh katanya yang gitu-gitu deh, Bo. Pokoknya 18 tahun ke atas. Jorki kan? Aku enggak. Aku juga belum pernah terpapar, tapi aku mau dong dipaparkan. Idi. Tapi ya, jadi kan kemarin kita nggak siaran. Tapi meskipun begitu, mulai dari weekend, ibu yang di sebelah saya ini banyak sekali memberikan topik-topik untuk dibahas. Banyak, Bo, saking randomnya, ya kan? Jadi ini, lucunya adalah biasanya kalau kita lagi scrolling di social media apapun, lo baca apa segala macam, and then you resonate with the content, lo langsung kirim ke orang yang, kalau nggak resonate ke lu ngerasa itu resonate ke orang lain. Yes. Gitu. Iya kan? Lo kan banyak banget ya sebenarnya, terutama dari si Jet, gimana bacanya? Jet Live ya. Apa? Ya, itu seputar fitness dan olahraga. Gue tanya lagi, polling lagi. Gak gila polling. Coba apa? Polling ya, tunggu polling. Oke, polling. Quick poll. Ada nggak? Oh, ini udah startnya poll ya. Oke. Yang merah nggak ada, yang biru ada. Ada nggak temen DM yang selalu sendingan reels sama lu? Mau itu reels kesehatan, mau itu reels lucu-lucuan, pokoknya lu punya nggak? Atau yang merah nggak punya? Lu ada nggak mah? Lu biru atau merah? Ya, aku mah ada lah pasti. Ada lah. Lu biru? Ada, biru gue. Sebagian besar reelsnya reels apa? Kesehatan kan? Kalau Luna tuh selalu ngirim ke gue tuh kehidupan, kesehatan. Atau reels meme-meme yang goblok lucu-lucuan? Kalau tergantung orangnya. Kalau sama Miun itu biasanya gue yang meme bodoh-bodohan sama jokes agama. Karena cuman gue sama dia doang tuh bisa. Kalau sama lu biasanya relationship, ya kan? Kalau sama Afid biasanya politik, lucu-lucuan. Masih sending-sendingan sama suami tuh. Kan kadang kita tidurnya misah, Bo. Ya. Enggak, gila. Jadi lebih ke relationship ya. Relationship. Ember. Oh, sebagian besar punya Ya teman kan? yang selalu jadi tempat setia untuk DM-an sending reels ya. Ternyata itu guys. Mau itu kesehatan, mau itu fitness, mau itu kehidupan, mau itu meme-meme yang gak jelas, GJ. Jadi meme atau meme sih sebenarnya? Ayo polling lagi. Jangan gila-gila polling ya, Syai. Tapi gue mau lihat ya apa yang gue kirimin ke Rizky Riono kemarin. Gue tuh ngirimin banyak banget, ada beberapa. Banyak. Apa yang paling menarik buat lo? Gue aja mbak bingung. Ini dia mau ngomongin yang mana sih sebenarnya karena banyak banget. Yang Grey Love lo kirimin. Oh iya, itu nanti pertama. Grey Love, Grey Divorce. Oh iya, Grey Divorce itu ternyata adalah Grey Divorce menarik. Grey Divorce itu ntar ada dua ya. Satu Grey Divorce, satu lagi empty apa mah? Empty Love. Kayak dua nih. Dua ini reels yang gue kirimin sama Lucy. Jadi melihat banyak yang public figure aja deh. Karena yang dikenal orang ya. Dan emang udah diangkat beritanya ya, Nek? Iya. Kan banyak orang terkaget-kaget gitu. Kayak misalnya ada public figure yang akhir-akhir ini, wow udah nikah. Ini bukan cuma 10 tahun ya, mah. Let's say 20 tahun gitu. Dan usianya juga udah senior ya. Maksudnya udah 50 di atas gocap deh gitu. Tiba-tiba divorce. Tanpa judgement betul salah. Karena again gue sama Lucy meyakini bahwa pernikahan itu betul-betul something yang very personalized. Hanya dia dan istrinya atau suaminya yang tahu ya, Bo, what's going on. Jadi tapi kan netizen kaget ya, mah. Gila, udah 20 tahun atau 25 tahun menikah tiba-tiba bercerai gitu. Gila, udah usia segitu kemana aja, kenapa nggak dari zaman muda bercerai? Ternyata tuh ada reels yang kemarin gue sama Lucy tuh saling kirim-kiriman. Jadi ada ya berdasarkan, kalau udah ada researchnya berarti kan berdasarkan experiences yang terjadi kan. Ada yang namanya Grey
divorce. Jadi berpisah atau bercerai di usia, of course, for sure Grey ini menunjukkan bahwa ya udah usianya udah senior ya. Jadi usia udah tua gitu, Bo. Mereka baru memutuskan untuk ternyata gue nggak happy, ternyata gue pengen berpisah. Itu ada tuh penelitiannya. Ada, dan setelah gue pikir-pikir ya, karena lo ngirimin si Grey Divorce sama Empty Love itu bisa jadi gara-gara Empty Love itulah leading ke Grey Divorce, iya nggak? Betul. Dipikir-pikir nyambung ya, Nek? Nyambung. Oke, Empty Love dulu. Mama pegang handphonenya nggak? Apa aku mau yang bacain? Kamu yang bacain dong. Aku kan handphone gue cuma satu. Aku bacain. Tuh kan, handphone gue cuma satu. Satu tapi aku dulu banyak yang tang bisa ganti-ganti. Ternak akun anjir. Apa. Coba baca, kasih tau dulu ke teman-teman yang lain. Apa itu? Jadi gue baru tersadarkan dan gue ngirim ke Lucy. Empty love, ya. Jadi empty love itu adalah dalam terjemahan bahasa Indonesianya interaksi dua orang yang terikat komitmen. Jadi dua orang ini masih dalam pernikahan ya, for sure. Atau ya kalaupun nggak pernikahan, mereka pokoknya ada komitmen yang jelas. Tapi tidak lagi punya perasaan cinta. Baik cinta secara passion atau gairah, maupun cinta secara keakraban atau intimacy. Jadi katanya cinta itu gabungan ada 3 aspek, Nek. 1 komitmen, ya dong. 2 gairah, karena ada yang bergairah tapi nggak ada komitmen. Itu banyak terjadi di ibu kota, sis. Dan rata-rata yang bergairah emang nggak ada komitmennya, saya. Ya enggak lah, diicip doang biasanya. Terus? Aduh, kok panas ya, saya apartemen. Dan ketiga, ada komitmen, ada gairah, tapi nggak ada intimasinya. Mati dah. Terus? Atau ada komitmen, ada intimasi, tapi gairahnya sudah hilang. Jadi idealnya tuh bisa dapat 3-3-nya maksudnya. Gitu. Harusnya. Harusnya tuh idealnya tuh dari psikolog tuh harusnya 3 itu kalau pengen hubungan yang non toxic 100% yang sehat harus ada ketiganya, ada komitmennya, ada gairahnya, ada intimasinya. Tapi kan namanya tempo-tempo ya, Say. Iya kan naik turun, Nek. Nggak mungkin lo dapet 3-3-nya. Ya nggak? Betul. Jadi nggak mungkin tuh. Nah, empty love ini katanya salah satu jenis cinta yang hanya dibangun oleh satu aspek tadi, mah. Jadi either gairahnya sudah hilang, intimasi juga tidak ada, tapi komitmennya masih ada. Oh bener, mah, aspeknya cuma komitmen, mah. Jadi mereka itu terikat masih bersama hanya karena komitmen, saling honor each other, saling menghormati, saling memberikan hak dan kewajiban, ya for sure sebagai partner atau suami istri. Ya Allah, cigi-cigi. Tapi semua berjalan tanpa rasa intim ataupun tanpa gairah, hambar dan kosong, makanya disebut empty love. Wina, intimasi bukan intimasin, gila. Kalau intim mesin berarti pakai mesin intimnya. Ada juga alat bantu. Ada juga. Bisa juga. Intim mesin tuh busi kalau kata Putro. Tapi benar-benar kalau menurut gua itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Terutama biasanya nih kalau pasangan suami istri yang akhirnya sibuk menjalankan peran sebagai ibu, ya ibu terus gitu kan. Jadi ngurusin anak, jadi bener-bener yang pengen menjadi, karena gini loh, ibu-ibu tuh biasanya pengen banget dicap sebagai, mendapatkan label sebagai ibu yang baik. Ngurusin anaknya banget, ya kan. Terus udah gitu, jadi stres banget tuh ngurusin anak. Nah akhirnya apa, dia cuman berfungsi sebagai ibu doang. Kita pernah bahas ini juga kan. Tapi dia tidak berfungsi sebagai istri. Ya akhirnya nggak punya intimasi dong. Ya nggak? Ya betul. Setuju. Itu karena berfungsi masing-masing, bapak sibuk cari duit, kerja, apalah segala macam. Istrinya sibuk menjadi ibu segala macam, ngurusin anak, ngurusin sekolah segala macam. Akhirnya mereka berfungsi masing-masing. Yes, they function very well as mom and dad.
Tapi sebagai suami istri itu kan juga jadi awkward ya lama-lama gitu, karena lo jadi partnership doang gitu loh. Komitmen, honor, iya, tapi lo nggak bisa yang cewek-cewek dikit terus udah gitu, sayang gitu kan. Malah kadang suka awkward ya Nek, kalau udah lama menikah terus udah gitu lo yang gandengan tangan apa segala macam, apalagi kalau itulah dengan segala macam love language yang berbeda itu, jadi aneh, ya kan? Iya. Dan ternyata mah dijelasin juga lucu nih detail dia. Ternyata empty love itu ada penyebabnya. Biasanya yang pertama ya bisa jadi mereka tuh nikahnya nggak dengan sukarela, dijodohin. Oh. Ada lagi yang nggak dijodohin, emang saling ya mau aja dua-duanya pengen nikah, tapi cinta itu bukan menjadi fondasi utama, main reason kenapa mereka bersatu. Misalnya dikejar umur, Oh iya, mereka nikah. betul. Oh juga lakinya juga kayaknya udah madece deh, tapi nggak cinta nih Nek, tapi umur perempuannya umur perempuannya udah mumpuni, udah dikejar. On paper oke lah ya gitu kan. Biar nggak ditanyain terus sama orang tua, sama keluarga, ya udah deh gue kawinin dah. Ingin sekedar udah rindu menjadi seorang ibu. Kayaknya biological time gue udah ticking terus nih, ya udah deh. Dia juga kayaknya laki-laki bertanggung jawab, tapi sebenarnya nggak cinta-cinta banget. Nah, itu juga bisa dibilang. Tapi yang parah, yang kedua mah, alasan empty love, cinta yang kosong. Mereka tuh awalnya saling cinta. Namun lama-kelamaan hubungannya makin hambar. Sehingga yang tersisa hanya pemenuhan seperti lo bilang. Pemenuhan hak dan kewajiban belaka. Misalnya suami ngerasa, gue udah gak cinta-cinta lagi sama istri gue. Sebaliknya juga gitu. Bini juga, gue sama laki gue. Tapi masih masakin lakinya. Lakinya tapi masih ngebiayain bininya. Intinya cintanya itu lama-lama, passionnya itu hilang di tengah jalan. Tapi susah ya. Maksud gue gini, kalau di saat lo udah ngerasain empty love, biasanya orang langsung mikir apa jangan-jangan udah ya jodohnya cuma sampai di sini, gue harus cari orang lain. Padahal kalau menurut gue, if you don't work on it, lo akan ngalamin hal yang sama juga sama orang lain sih. Iya nggak? Iya dong, gitu. Karena kadang-kadang kita kan suka selalu bilang ya, kadang kita itu selalu terlalu banyak menuntut sama pasangan kita. Ini nggak perempuan, nggak laki ya. Tapi kita suka gini, aduh tapi aku tuh pengen diginiin, aku pengen diginiin gitu. Kamu harusnya lebih manja sama aku, kamu harusnya lebih perhatian sama aku. Tapi have you done the same thing gitu? Lu udah ngelakuin itu belum ke pasangan lo sebenarnya gitu? Karena terus apa kalau misalnya udah empty love, solusinya? Iya, betul. Ayo. Karena seperti Lucy bilang, biasanya ganti pasangan juga. Tapi gue pernah nanya ya, siapa yang baru? Oh, Cing Abdel. Dia lagi. Terus? Gue nanya Cing Abdel tuh. Gue share lagi. Ya tapi kan intinya orang juga tahu dia udah pernah menikah sebelumnya ya. Pokoknya gue nanya, Cing kalau berganti pasangan dalam menikah tuh emang rasa menikahnya beda ya? Gue nanya dia, ya kan ya for sure gue harus tanya sama orang yang udah berganti kan. Iya kan kita nggak ganti ya, insya Allah jangan. Ya. Terus dia jawabnya apa? Kenapa Mel? Lu mau ganti? Bangke banget anjir. Orang cuma nanya ya, gue kan senang tuh research gitu. Buat kita ngobrol di TikTok gitu. Terus dia bilang, kalau menurut dia, dan gue ketemu sama orang Facebooker gue juga yang ini di Facebooker. Kemarin gue kerja bareng lagi, gue nanya juga, dia nikah 4 kali, tapi bukan jadi nikah divorce, jadi bukan istrinya. Oke. Gue nanya juga tuh gitu, menurut dia memang iya kalau berganti memang mungkin rundownnya akan hampir sama, tapi rasanya partnershipnya tuh berbeda memang kalau orang dia bilang gitu. Anyway, ini ada terakhir penutup dari si Reels yang tadi gue bilang tentang empty love. Dia bilang gini, love is a combination of care, commitment, knowledge. Jadi harus ada knowledge-nya juga nih. Responsibility. Jadi lo gak bisa cuma care tapi lo gak punya tanggung jawab. Respect and trust. Ada 5. Care, commitment, knowledge, responsibility, respect and trust.
Apa yang menurut lo kalau di lo yang lo masih bisa work on it? Care, commitment, knowledge, responsibility, respect, and trust. Lo apa nih? Kan gue jawaban gue sama seperti yang gue kirimin di DM. Gue nggak mikir, Nek. Emang lo. Soalnya gini, maksud gue inspirasi. ini tuh beneran loh, teman-teman ya. Jadi gue nanya juga, Mel, kalau lo gimana Mel? Gue nanya gitu kan, kalau lo gimana gitu, gue nanya. Terus dari itu gue berkaca kembali kepada diri aku dong gitu. Apa yang bisa gue perbaiki? Yang diperbaiki mah pasti ada lah ya gitu. Tapi jujur, kalau gue tuh nggak segitu mikirnya loh. Iya. Jadi gini, kalau enggak. Jadi ingat kan gue pernah bilang sama lo, pokoknya gue tuh selalu melakukan kalau ke pasangan gue gitu ya. Dalam hal ini Afid. Berarti gue tuh melakukannya gini. Ya udah, pokoknya gue memberikan apa yang dia butuhkan sebelum dia minta. Itu gue selalu mencoba melakukan itu sampai sekarang. Contoh misalnya dia nggak suka pakai sabun yang cair, dia pakainya sabun yang gosok gitu, sabun batangan. Masa? Gitu kan. Dia sukanya itu. Dia nggak suka. Jadi dia nggak suka pakai shower gel apa gitu, dia nggak suka. Jadi biasanya nih contohnya kalau udah mau habis, gue udah lihat ya udah gue ganti sama yang baru gitu. Jadi sebelum dia minta, sebelum dia butuh, dia mencari, gue udah kasih gitu. Prinsipnya tuh kayak gitu. Dan itu bukan hanya sabun. Tentunya tidak berbicara tentang sabun ya. Dan tidak berbicara mengenai batang. Kan sabun batangan. Katanya mau inspirasi. Agak lain Bapak Afid ya. Ya biasanya orang udah jarang pakai sempat. Tapi kan kayak beberapa sabun-sabun organik itu banyak yang ini tuh, banyak yang batangan kan? Iya, emang dia nggak tahu lah, emang dia sukanya begitu. Ya udah kan. Kalau gue kan ribet banget sih Mek gitu. Jadi kita punya 2 sabun gitu kan di kamar mandi, ngapain gitu. Tapi ya itu kan dia. Jadi sebenarnya kebutuhannya dia. Contoh kayak misalnya kalau lagi mau pergi, dia mau traveling gitu kan, gue tahu dia tuh paling males packing, gue packingin dulu gitu barang-barangnya dia gitu. Tapi kayak baju-baju yang dia mau pakai sehari-hari, aku nggak tahu kamu mau bawa jaket yang mana. Baju gampang karena dia hitam semua sama kayak gue masukin aja semua ya kan gitu. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya kalau gue ya. Tapi kalau apa ya, trust, am I committed, am I care atau apa, nah itu tuh gue nggak mikirin detail kayak gitu karena gue orangnya kan overthinking ya, makanya gue nggak mikir. Nah, karena lo tahu lo orang yang overthinking sebagai istri, sebagai manusia, jadi lo tuh nggak mau yang kayak detail-detail banget lo pikirin, daripada ntar jadi mumet sendiri ya Nek. Yang penting I do my part as a wife gitu ya. Dan memang gue juga nggak banyak minta, dalam arti aku tuh mau dong diginin, aku mau dong digituin gitu. Jadi sebelum gue minta, gue cek dulu gue udah melakukan yang dia mau atau belum gitu. Kalau udah baru aku minta. Tetap ya iyalah. Lo tuh bahasa kasihnya act of service ya? Nggak tahu. Nggak mikirin juga? Nggak mikirin. Gampang ya, gue, lama ya. Nyet, gue tuh baca bukunya. Gue tuh baca loh, gue punya buku itu. Gue dikasih temen gue. Gue punya buku itu. Love language apa, kan ada bukunya. Terus dia gitu, temen gue ini udah pindah ke Dubai. Ana bilang gitu, jadi dia tuh belajar itu untuk suaminya, untuk anak-anaknya segala macam. Ya, jadi gue memahami apa-apa. Temen lo namanya Ana? Berarti manggil lo ente dong, Ana ente. Orang Dubai pula nih. Tuh kan, nggak jadi menginspirasi. Jadi dia tuh bilang, lo baca deh buku ini, bagus banget. Jadi lo tuh paham dan lo juga ngerti bahasa love language lo apa. Gue nggak tahu loh apakah afirmasi atau acts of service atau hadiah. Gue nggak tahu. Lo apa? Kalau gue ke orang tuh give mah. Lo give. Kayak ke anak-anak gue. Gue tuh give, suka beliin apa ke suami. Misalnya gue kemarin baru bahas nih, kalau kata suami gue, kalau Tyson, gue tuh act of service. Tapi menurut gue sih enggak, kayaknya gue lebih ke give. Karena gue tuh senang misalnya ada barang apa yang gue ngerasa ini cocok nih, nggak harus mahal ya, beliin makanan, itu gue tuh give gitu. Tapi kalau bahasa kasih yang gue pengen dari orang, itu gue juga masih berpikir loh, apa yang gue suka ya. Iya kan? Iya, kalau ke orang lain tuh gue tahu, gue juga seneng beliin orang, misalnya nih, Mel, makanan ini enak loh gitu, gue beliin, gue kirimin. Nah itu gue suka tuh kayak gitu-gitu. Iya, tapi kalau ke gue sendiri gue juga nggak tahu loh gue tuh apa, ya kan? Touch mungkin kalau masih pendekatan ya, Say.
Iya kan, saya masih ada gremet-gremetnya, rasanya masih oh gini, ya kan? Kalau udah lama kayaknya enggak. Nggak harus physical touch sih sayang ya. Mungkin lebih ke touchscreen ya. Mikir. Lebih ke touchscreen ya, Nek. Iya kan? Coba kalau teman-teman yang di sini pada tahu nggak tahu caranya tahu love language lo ke orang gimana, tapi buat lo sendiri apa? Quality time. Ada yang bilang quality time. Quality time nggak juga sih kayaknya ya. Apa ya? Apa word of affirmation ya gue ya? Kayaknya itu apa word? Apa word of affirmation kayaknya ya nih? Act of service tuh ini ya, melayani gitu ya? Lo maksudnya suka misalnya Tyson bawain lo minum, terus udah gitu siapin lo makan misalnya, dan itu bikin lo gitu. Itu enggak gue. Enggak, biasa aja. Itu memang harus aja ya kalau dia mah. Enggak. Tapi kewajiban dia. Asisten apa ya nih? Gue juga masih serius. Gue kalau ke orang kan? Tapi kalau kalian udah pada tahu belum guys? Apa love language kalian sendiri? Bukan love language yang kalian kasih kepada orang lain ya. Yang apa sih yang bikin lo melting, bikin lo seneng tuh apa? Oke, Kurkuma bilang aku ke orang lain tuh act of service, buat diri sendiri physical touch sama quality time. Oh, I see. Oh, kamu udah tahu ya. Oke. Aku tuh apa ya? Bener loh, gue tuh kalau dipikir-pikir gue nggak tahu loh gue apa. Iya, gue juga masih bingung sih. Gue ada yang bilang physical touch. Physical touch, quality time. Ivan Gunawan tuh physical touch tuh, setahu gue. Karena dia seneng banget misalnya lagi syuting apa segala macam, tuh megang gini-gini nih. Suka gini-gini Ivan tuh. Oh, gitu. Tuh megang apa segala macam. Apa ya, Nek? Gue sih mungkin gue kayaknya words of affirmation sih, kayaknya. Oh, lu tuh harus ada kata-kata yang kayak you're doing good, very good job gitu ya. It warms your heart gitu ya. Iya, kan dari kecil nggak punya, Nek. Iya, gue sempat juga itu loh, karena orang tua baby boomer zaman dulu kan jarang ya. Tapi mereka jarang yang kayak memberikan kata-kata mama papa bangga sama kamu. Jadi kita juga sebenarnya seeking untuk word of affirmation, Nek. Affirmation. Ini Kurkuma juga bilang word of affirmation juga butuh kadang-kadang, ya kan gitu. Tapi emang menarik ya kalau apa love language itu sebenarnya kalau buat yang belum tahu itu ada bukunya sebenarnya. Tapi buku ini sebenarnya memberikan informasi, ngasih tahu bahwa lo tuh bisa bilang ke pasangan lo, atau lo bisa bilang ke orang yang dekat sama lo, gue tuh butuh diginiin lo supaya nggak empty love tadi. Sebenarnya tuh gitu, ya kan? Itu menuju ke sana sih, arahnya tuh ke situ sebetulnya. Wah, Putra juga words of affirmation. Mungkin ada yang love language-nya, mungkin ada yang gift, mungkin ada yang senang dikasih hadiah. Lagi-lagi mungkin terdengar basi, labubu, tapi labubunya mungkin udah dipakein eyelash sama labubunya mungkin udah dipakein behel ya, udah mulai makin gila-gila ya, Nek. Labubunya udah pakai Nek. Labubunya ke dokter gigi, Nek. Astaga, ya Allah. Jangan sedih, dia pakai Prada, pakai Dior, Nek. Ya, kalau itu di teman-teman gue udah banyak tuh yang labubunya gila-gila pakai Prada, pakai Dior. Dia pakai tas Prada, labubu pakai Prada. Ya udah deh, kata gue, ya udah terserah. Tapi labubu dibawa ke dokter gigi gimana sih, Ma? Anak lo aja belum tentu 6 bulan sekali dibawa ke dokter gigi. Ya Allah. Gimana sih, Ma? Gue udah mulai bingung gue sama penggemar. Aku gak ngerti. Ngomong-ngomong aku juga hari ini gak mau kalah sama labubu. Nanti jam 9 udah ya. Karena aku mau touch up bulu mata. Iya kan, jangan sampai kalah sama labubu ya, Syai. Iya makanya. Iya, tapi kenapa ya? Kenapa? Ini sebenarnya sama kayak si boneka-boneka arwah yang kemarin itu gak sih? Kalau boneka arwah itu juga gila-gilanya beda, mah. Kalau boneka-boneka arwah itu kan dia kayak they treat the doll as if they're human, as if they are alive. Makanya dibilang kan baby alive kan. Jadi emang tau gak? Sempet ada yang susternya banyak banget untuk si baby alive. Itu gue juga kurang mengerti sih. Tapi ya udahlah ya gitu. Ke dokter gigi. Enggak, terus dokter gigi beneran itu yang dibawa labubunya. Kayaknya gue gak ngerti. Kan labubu freaking expensive, man. Iya, giginya kan gitu. Lu tahu gigi keluar itu semuanya dipakein behel, Nek. Itu gimana sih konsepnya labubu sekarang? Gila. Yang gila sih sebenarnya bukan yang punya labubu, dokter giginya juga. Tapi nggak apa-apa sih kalau dibayar juga ya. Anyway, dokter gigi tuh mahal loh.
Kalau dokter giginya mah mau-mau aja nih, mau labubu, mau lababu, malah terserah deh. Yang penting bayaran sesuai ya Syai. Cuma ya berarti kan orang Indonesia itu segitu banyak yang keongnya ya Bu. Iya, 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 iya. Padahal Tapi kemarin iya, iya. terpapar nggak mah? Terpapar Apa? nggak sama berita yang nih teman gue mikirnya, gue ngirim ke kamu juga, orang tajir Indonesia itu butuh at least 5,3 Ya. M supaya masa pensiunnya itu tenang cenah. Masa pensiunnya ngapain dulu, ya kan? Masa pensiunnya ngapain dulu? Itu dia. Emang lo bercocok tanam doang 5, berapa? 3 apa 6 miliar itu, ya kan? Standarnya kali ya, Bo. Standarnya. Terus bener kan gitu. Kemarin ya, aduh, Bo, gue tuh sebenarnya gue tuh lagi terpapar sama hal-hal yang ngeselin banget gitu. Kemarin selain dari lo gitu ya, kalau itu kan kita tuh jadi kenapa kita suka kirim-kiriman, karena apa yang ada di algoritmanya Melania sama gue tuh beda teman-teman gitu. Nah kemarin kalau gue tuh terpapar sama ini kalau nggak salah keluar tuh di hari Senin apa hari Minggu apa hari Jumat gitu, gue lupa. Jadi ini dapat dari account biasanya nge-review mobil gitu. Jadi ada sebuah jalur busway, biasa dong, motor-motor mereka masuklah jalur busway, macet dong, ya kan, karena kan namanya juga busway, dia setiap kali halte berhenti dong. Nah, si motor-motor ini stuck. Karena macet, busway-nya juga lagi nggak bisa jalan, mereka ngerusak pembatas busway-nya supaya mereka bisa keluar ke jalan. Wow. Satu, menurut gue motor-motor ini udahlah emang itu bukan jalur lo. Ya. Terus lo marah karena lo kejebak macet di jalur busway yang memang bukan jalur lo. Again. Kemudian lo merusak pembatas jalur busway-nya. Dirusak, Bo. Iya. Itu menurut gua, Bo, ini yakin banget Indonesia Emas 2045. Ya. Begini nih. Iya. Kayak gitu-gitu. Udah gitu kemarin kita dengar juga yang baru aja ditangkap karena dia mempromosikan judol, sekarang diangkat menjadi duta. Nah, itu gua penasaran. Karena gini. Bo, ini kita ngobrol yuk. Duta itu kan harus, nggak tahu ya, menurut gue nggak tahu, mungkin gue salah, ini diskusi ya, open discussion teman-teman. Duta itu bukannya seseorang yang harusnya at least punya good history record di belakangnya, at least punya integrity yang baik, nama baik lah gitu ya, Bo, untuk bisa menyuarakan, mempromosikan kepada masyarakat luas tentang satu hal. Cuma gue bingung nih, dari dulu ya, bukan cuma duta pinjol aja nih, Nek. Misalnya deh, orang ngelakuin kesalahan, gue gak usah sebut artisnya. Ya jangan, pokoknya itulah. Orang, satu orang, let's say misalnya bikin kesalahan, yang menurut kita konyol, and it's by choice, it's a mistake gitu. Yep. Udah nih Nek, wow netizen ngerujak ini segala macam. Gak lama dia jadi duta dari si apa yang dia lakuin tuh. Iya benar, itu banyak banget. Jadi bukan kejadian kemarin ini aja nih, bukan ya. Tapi udah beberapa kali. Jadi kayak gini deh, kan tadi lo bilang orang itu harusnya kalau menjadi duta dia tuh punya track record yang baik, bener gak sih? Nah lu nih kalau dapat kerjaan apapun, misal lo jadi brand ambassador, brand apalah gitu, kan dilihat dulu Melanie ini pernah ribut sama siapa ya, gitu, dia pernah bermasalah nggak dengan brand tertentu apa segala macam. Itu baru begitu lo dilihat lo bersih nih track record ya, baru lo diangkat jadi brand ambassador. Itu brand. Iya kan? Nah, ini kan adalah mempromosikan sesuatu yang memang lo tuh harus jadi jubir bahwa lo jangan melakukan ini. Ya kan? Lo jangan melakukan ini. Nah, ketangkepnya aja baru beberapa, ya elah, Bo, belum ada 2 bulan. Iya. Belum ada 2 bulan loh, gitu. How do you know it's changed? Ya kan? How do you know gitu? Ini bukan buat judul doang, tapi maksudnya buat hal-hal lain. Itu tuh butuh pembuktian yang panjang banget. Kayak waktu itu gue aja, Bo, gue tuh jadi kenapa gue juga selalu, ya kita kan harus menjaga nama baik ya di dunia entertainment ini. Jadi waktu gue tuh pernah nge-MC buat tim launchnya Yamaha MotoGP di Jakarta 2019. Gue gak tahu kalau ternyata untuk menjadi MC itu CV gue tuh udah nyebar sampai ke Yamaha yang Eropa. Jadi Yamaha tuh ada yang Yamaha Jepang, ada Yamaha Eropa, tapi yang handle tim untuk MotoGP itu Yamaha Eropa. Jadi mereka tuh bilang setelah gue di hire dan gue udah tanda tangan kontrak, ada NDA apa segala macem, mereka bilang, iya jadi kita tuh ngelakuin background check kamu, panjang banget.
mulai dari bukan cuma CV-nya, kita ngelihat kamu di sosial media gimana, berita-berita kamu tuh gimana. Abis itu baru kamu ditentukan dan kamu dipilih untuk menjadi MC ini karena kamu track recordnya bagus. Tapi kan panjang ya, Nek. Maksud gue untuk lo mendapatkan itu pekerjaan doang, bukan duta. Satu kerjaan, satu kali MC. Bo, nggak usah gitu. Lu sekarang MC untuk BCA, MC untuk Bank Mandiri, itu dicek lu. Lu pernah nggak bermasalah dengan bank-bank tersebut, nunggak apalah segala macem. Lu pernah jadi troublemaker nggak, quote unquote gitu. Itu dicek untuk lu mau jadi MC di bank-bank besar itu. Maksud gue, ini duta itu kan berarti mewakili, lu menjadi wakil, karena yang seharusnya kan you have to be a good example, dan being a good example itu kan bukan cuma, ya of course nobody's perfect ya Nek gitu, tapi paling enggak ya background checking dong dude, jangan udah abis gede terus kesalahannya kriminal, misalnya simple thingnya, yang gue sih kurang setuju ya, udah pakai narkocoy, tiba-tiba jadi narkocoy, bagaimana ceritanya sih? Nah itulah. Orang yang nggak pernah pegang narkocoy, justru orang yang hidupnya kenapa di tengah orang pada narkocoy, kok orang ini kok bisa hidupnya nggak narkocoy, supaya dia kalau yang bandel-bandel nakal-nakal ya udah ngapain juga jadi duta gitu loh. Mungkin ya, aku mencoba untuk memahami cara berpikir mereka yang mengangkat menjadi duta ini. Mungkin sengaja aja nih gue jadiin duta biar lu malu, biar lo nggak melakukan lagi. But then again ya, Bo, itu kan keputusan yang sebetulnya mereka buat dalam keadaan sadar. Dan tapi tahu nggak, Bo? Betul, it's a choice. Beda orang yang ibaratnya naas, orang lagi di pinggir jalan mau nyebrang ketabrak. Itu kan itu bukan pilihan dia. That is out of his or her control. Tapi when you use narkocoy, it's by choice. It's your choice. Dan takutnya gini, ini tuh akan jadi pengulangan siklus kepada anak-anak di bawah kita, the Gen Z and si Strawberry Generation, Gen Alpha. Ternyata gini, if I make a mistake, even that is a huge one. Kalaupun gue bikin kesalahan, even itu yang gede, memalukan keluarga, atau mungkin breaking the rules, apa segala macam. Siapa tahu gue nanti bisa jadi duta setelah itu diangkat. Itu makanya akhirnya apa? Kayak orang tuh memaklumkan aja, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Sama aja lah kayak orang-orang yang mungkin bikin konten viral apa gitu kan, menghina itu nggak apa-apa lah, klarifikasi aja, itu nama lo naik, ada popularitas yang lo dapat dari situ. Kayak ini lo bikin kesalahan yang sebenarnya ini tuh nggak main-main loh guys gitu, judul itu nggak main-main loh, nggak main-main, karena potensi kerugiannya tuh bisa triliunan rupiah. Ekonomi kita tuh nggak bergerak gara-gara judul ini, iya kan gitu. Jadi ini nggak bukan lucu-lucuan. Speaking of judul, tadi karena mama lagi ngebahas, ini gue kemarin baru ngirim mama juga, nyaris 100 orang dirawat inap di RSCM gara-gara kecanduan judul. Nek, 100 orang udah sekarang di RSCM tuh kecanduan si judul. Nah bagaimana ceritanya? Ya, go on. Karena kan once you start itu lo nggak bisa berhenti, beneran deh. Ya kan? Gitu. Nah, makanya kayak lo tuh pernah mampir ke itu nggak sih, Marina Bay Sands yang di Singapura? Pernah kan? Nah itu kan juga mereka tuh ketat banget loh peraturannya di sana. Gue nggak pernah tahu gimana gitu kan. Tapi mereka tuh bilang kalau Singaporean tuh ada syaratnya apa. Terus udah gitu kalau misalnya kenapa banyak banget nih sih? Banyak kebulan. Terus udah gitu kenapa kalau misalnya katanya harus ada persetujuan istri atau apalah segala macam. Pokoknya setahu gue itu sangat ketat kalau di Singapura gitu ya, dan dipajekin juga gitu. Nah tapi kalau di sini aduh Bo, dan yang menurut gue paling sedih ya Bo, kemarin ini bukan cuma soal duta-dutaan, tapi kan lo tahu kan yang pegawai kementerian Komdigi ada 11 orang yang terlibat, ya kan gitu. Dan itu katanya bukan yang baru sekarang, tapi sebetulnya udah dari tahun-tahun sebelumnya. Logika gue adalah kan pada kaget nih, pada sok kaget anggota dewan apa segala, kok bisa segala macam. Come on lah men, nggak mungkin lo tidak tahu hal yang terjadi di rumah lo sendiri, bener nggak? Nah lu keran bocor aja di apartemen lo tahu pasti ya dong. It's either you are that stupid atau lu emang bagian dari masalah itu. Apartemen gua ada laler buah aja udah geger. Ya kan, Bo, come on deh.
Iya, tapi intinya ya teman-teman ya, maksudnya gini, ini keluh kesah mama-mama. Kenapa? Karena kan sekarang dengan adanya sosial media, itu semuanya punya influence terutama untuk anak-anak kita. Jadi nggak tahu ya, of course kita juga bukan bilang bahwa kita yang paling perfect, kita yang paling sempurna, enggak. Cuma kan paling enggak gitu. Tadi kayak Lucy bilang, ada beberapa jenis kesalahan yang memang itu pilihan. You made a mistake gitu, dan harusnya itu menjadi pelajaran kepada terutama generasi di bawah kita bahwa please do not do the same mistake karena resikonya jangan udah lo making huge horrible mistake and then after that ya oke, lo dapat hukuman, tapi after that lo dapat reward, lo dapat kayak misalnya ibaratnya ya di respect orang lain karena menjadi duta apa segala macam. What we afraid of sebagai mama-mama adalah anak-anak melihat ya tadi siklus itu bahwa nggak apa-apa kok, by choice gue melakukan kesalahan yang ibaratnya besar bikin malu ma bapak gue, yang sampai gue mungkin melanggar hukum, toh nanti bisa aja gue ntar diangkat menjadi ini apa segala macam. That is the things that we afraid the most sebagai mama-mama gitu. Bukan kita juga lebih sempurna dari mereka, enggak gitu loh. Kemarin kamu udah lihat kan yang di Australia sekarang ada undang-undang yang bilang bahwa anak-anak di bawah 16 tahun nggak boleh main social media, dilarang. Iya. Which is very good. Terus aku mau nanggepin ini nih, Prosperous. Kalau sih masuk apa pinggir jurang banget nih gitu kan. Geng, gini loh. Kenapa kita mama-mama ini penting banget menyuarakan ini? Karena jangan sampai anak-anaknya juga banyak loh yang keseret sama judul. Gitu beneran sebagai mama-mama gue mah nggak takut beneran deh. Kayak kemarin aja gue tuh kan gemes banget ya, gue tuh ngeliat kan, gue bilang sama lo, ingat gak sih pas kita lagi liburan kemarin tuh gitu, lo ke Melbourne, gue ke Sydney gitu kan, kita berdua nih bilang, Bo, langit bagus banget di sini ya, nggak butek segala macam. Di Jakarta tuh kan polusinya parah banget. Nah terus udah gitu kan ini mau pilkada DKI kan. Terus udah gitu, gue nggak tahu karena gue nggak ngedengerin dan gue nggak tertarik sama sekali juga sebenarnya. Kalau gue skip, mohon maaf teman-teman. Tapi dari 3 kandidat yang ada, gue tidak melihat ada program yang nyata untuk membersihkan udara di Jakarta ini. Makanya terus gue kemarin, jangankan cuma ngomong di sini, kemarin gue mention orangnya. Karena ternyata si Mas Pramono Anung sama Kang Emil, Ridwan Kamil follow gue di Twitter. Yang gue juga nggak tahu kenapa mereka follow gue di Twitter ya. Macamku pintar aja. Terus udah gitu gue mention ke mereka, Mas, @Pramono Anung, gimana nih, ada nggak program buat ngebersihin langit Jakarta? Apa yang akan dilakukan? Kita udah tahu loh masalahnya apa. Berani nggak? Gue bilang gitu. Ke Ridwan Kamil juga. Bahkan gue mention lagi di lapak sebelah. Di Gram. Gue mention juga. Tapi kalau Pramono Anung ada tuh kayaknya tim sesnya dia ngomong, udah kok Mbak, udah digini-giniin. Ya pokoknya mau. Ayo dong gitu. Lo kalau mau ngundang gue, mau nanya mama-mama ini apa concernnya, ayo gitu. Karena menurut gue gini, kita jangan takut untuk bersuara. Apalagi nih kayak judul, kualitas udara yang baik itu kan bukan buat kita ya nih, buat anak-anak kita. Beneran deh, itu tuh bahaya banget dan mengancam loh. Iya, and it's okay to speak up something yang memang benar-benar menjadi kekhawatiran dan consideration kalian sama mama-mama ya. Tapi make sure bahwa kan tadi Lucy juga bilang cara menyampaikan aja. Kan bukan berarti kalau kita menyampaikan, kan kita mau memilih nih seseorang atau 2 orang gitu. Of course kita harus tahu dong apa yang akan mereka lakukan terhadap kota ini dan segala macam. As long as menurut gue cara lu speak up-nya dengan cara yang tidak kasar, nggak semrawut, nggak menjatuhkan, menurut gue sih nggak apa-apa ya. Karena kan itu input, masukan dan bertanya gitu loh. Betul. Dan sebenarnya itu bisa dipertanggungjawabkan juga. Jadi kalau misalnya nih gitu gue diundang, tapi kan aku nggak diundang ya, meskipun katanya salah satu paslon ada yang mengundang influencer. Mungkin kamu nanti diundang. Aku lebih ke influenza ya, Ma. Lagi musim pancaroba nih Neng ya kan. Tapi gitu kalau buat gue kemarin tuh yang bikin paling nyesek tentang itu sih, pengangkatan duta judol itu sih. Karena menurut gue, Bo, ini lo serius gak sih mau nyelesain ini? Ya. Terlepas dari itu kan yang lagi hits, yang lagi viral kan si judul. Tapi sebetulnya kita berharap ya menuju Indonesia maju, siapapun deh gitu dalam apapun aspeknya, semoga yang diangkat menjadi, bukan ngiri sama sekali. Semoga yang diangkat menjadi duta itu adalah memang orang-orang yang punya track record yang at least cukup baik, karena nggak ada orang yang baik 100%. Pasti semua orang ada gila-gilanya, ada ngaco-ngaconya, pasti ada, nggak ada yang sempurna.
sempurna, tapi paling enggak someone that we can look up to dan memang punya kapabilitas untuk bisa menginfluence orang lain in Betul. better way, in positive Yeah, way. in a good way, benar-benar. Ini ada Tika Laguna, kemarin tuh aku diam-diaman karena sama dia abis baru sakit nih Tika, mudah-mudahan udah sembuh ya Tik ya gitu. Jadi kemarin tuh aku ngejulitin gitu kan, kenapa sih dikit-dikit orang tuh kalau lagi kampanye yang diangkat stunting lagi, udah berapa kali pemilu nih stunting mulu, kayaknya kagak kelar-kelar masalah stunting ya kan. Makanya dia tadi bilang ntar lagi ada duta stunting, jangan gua tapi karena gue sebel banget. Orang kampanye gampang banget deh. Iya kita sedang memberantas stunting, tapi 10 tahun yang lalu ngomongnya juga sama lah. Berarti lu ngerjain apa 10 tahun ini ya? Masih ngebahas stunting juga. Kayaknya lo selain bikin konten mengenai MotoGP, lo udah mulai bisa menjadi ala-ala Panji lo, Lus. Gak mau, takut. Gak mau, takut. takut nggak berani dulu di Twitter iya jujur bisa nih, nggak mau takut, aku cuma mama yang menyurahkan suara hati aku aja. Anyway, untuk menutup karena udah 5 menit terakhir supaya tidak terlalu berat ML pagi kita cerita ya kan. Ada satu podcast gue lagi viral tuh. Memang ini lagi Indonesia lu mah Indonesia yang mana nih sama Mbak Dia bukan? Iya kan? Nih, semua podcast banyak potongannya di TikTok. Gila loh, viral. Terus lalu Indo tuh suka yang begitu mah. Jadi misalnya dulu lo lihat ini kan makanya ada warna yang sama kan gitu. Kita tahu netizen tuh suka gitu. Jadi misalnya dulu gue makasih Devi. Misalnya dulu gue itu ngonten podcast sama Mami Ipel yang nanya Ipel berapa juta gitu untuk bayar token listriknya. Itu dari sekian panjang obrolan itu kan yang di highlight terus menerus berapa ratus juta ini segala macam. Dah. Terus kemarin hello cocok kali kau pakai kumis lah. Terus kemarin itu dari sekian panjang obrolan gue sama Mbak Dia Permatasari, darilah satu pertama ya. Tapi emang ternyata netizen tuh emang pinter ya. Pantesan aja awet muda. Pantesan. Gue nonton itu iya. Pantesan aja. Nggak perlu operasi plastik. Tadi nggak pernah mikir bagaimana bayar token listrik. Terus ya, enjongnya lagi asal lo tahu tuh teman-teman gue pada DM sama gue. Gue posting di story. Best gitu kan teman-teman gue. Lu gak sirik kan sambil nonton dengerin dia? Gak ada yang gak sirik sama Mbak Dia Permatasari. Gak ada. Come on lah men. Gila lo. Gak ada yang gak sirik. Lu gila kali. Dan gue bilang ya menurut lo aku gimana gak sirik? Terus temen gue gini, enggak kamu tuh hebat deh. Bodo amat. Apa botox? Apa skin booster? Nggak usah. Pokoknya intinya adalah gue nggak ngurusin token listrik, gaji mbak. Ya, udah itu aja. Ya, makanya, perawatan. Lu jangan nanya kenapa gue tiap bulan botox muka gue. Bekerut nek, mikirin token listrik. Jangan kan lu bawa token listrik di komplek gue aja, di tempat satpam yang ngurusin gue juga. Alah. Tapi kan laki-laki tuh ada begini, bukan soal duitnya ya guys. Tapi banyak laki-laki yang cuma ngasih duit, yang ngurus toto-toto pembukuan rumah tuh tetep bininya. Tapi Mas Anton itu dia lo nonton deh itu si podcast gue sama Dia Permatasari, gue aja sampai cengok. Jadi Mas Anton itu bukan cuma bayarin nek, tapi dia yang ngurusin, dia yang udah transfer. Ini buat ART, ini buat supir, tukang kebun, buat listrik, buat air, dicece sama mama alias buat Mbak Dia bininya. Coba diratukan macam apa itu, luar biasa kan say. Sementara ya kayak tadi kan gue bilang sama Melanie, Mel gue ke ATM dulu ya gitu, karena gue nggak ada duit cash nih gitu, gue nggak punya uang cash. Di saat gue ngambil nih di awal minggu biasanya ntar kan mbak gue datang, bu beli aqua, bu beli gas, bu beli tempe, bu beli ini, ya kan? Emang ada gitu Bapak Afid yang akan didatengin untuk beli tempe? Kan enggak, kita ya nih. Kalau Mas Anton mungkin, Pak Anton tempenya kurang. Ya kan? Nih, duitnya sih memang di-provide, tapi masalahnya memanage rumah tangga. Jadi manajer rumah tangga itu ya nih pusing banget ya kan? Mama-mama, ya Allah. Pusing bekerut say. Terus makanya perlu dibotox, perlu diulang ya teh manis kalau botox. Terus menutupnya gini mah.
udahlah gue teriri-iri dalam hati. Cina gue udah berusaha untuk oke, jangan sirik, tahan muka lo, tahan. Gak mungkin. Udah tuh ya soal rumah hari-hari gue udah oke, jangan sirik sama Mbak Dia Permatasari gitu kan. Dia menutup gini, iya Mel, dan Mbak Dia tuh bukan orang yang flexing mah. Emang dia lempeng aja cerita nek gitu loh. Lempeng aja, orang baik hati gitu ya. Orang Jawa lembut, baik hati aja gitu. Kakak Dev, good morning sayangku. Terus dia ngomong gini nek, iya Mel, yang lucunya gitu, ini udah mau abis podcast. Yang lucunya aku tuh kalau jalan, selamat Selasa kakakku sayang, ngomong. Terus? Aku tuh kalau jalan-jalan kayak ke Amerika gitu gak pernah tahu. Pokoknya Mas Anton ngurusin aja. Terus tiba-tiba udah gitu, tahu nggak Mel, sambil ketawa cekiki kan tuh. Udah mukanya cantik, badannya langsing pisan. Aku disanguin sama Mas Anton, nih buat kamu jajan. Makin gue bengong kan. Terus gue gini, terus Mbak, duit kaos shooting itu, kan gue bisa syuting tuh sama dia. Duit kaos shooting itu gimana? Kata Mas Anton, yang penting kamu lihat kontraknya, jangan sampai kamu ketipu. Udah, itu pokoknya buat hari-hari kamu, buat seneng-seneng kamu. Pulang gue langsung. Mas Anton kerja apa sih? Kok kayaknya berlimpah banget ya Mas Anton, ya ampun. Mbak, selamat pagi Kakak Dev Hendrik. Gimana ini Kakak Dev Hendrik? Jadi ini buat teman-teman yang misalnya, kalau aku kan juga nggak pengen botox ya gitu. Iya. Tapi satu-satunya cara adalah menjadikan Mas Afik seperti Mas Anton. Gimana caranya ya? A-nya sih udah sama. A-nya udah sama. Kalau Tyson jangan ketolong, udah T. Nek, gimana sih kok bisa begitu? Aduh. Iya, orang Solo. Iya, Bo. Udah gitu lo tahu kan, Bo? Mas Anton itu kan karena sih udah usia ya, Nek. Tapi dulunya sama Mbak Dia, Bo, itu ganteng dan cantik ya banget. Ya Allah, tahu. Mbak, Bo, kalau mereka kembali ke topik awal kita, apakah mereka mengalami empty love? Kayaknya enggak ya, Nek? Kayaknya enggak deh, Nek. Dompet enggak empty, hati enggak empty. Enak banget itu hidup, ya ampun. Bener. Terus si anaknya kan juga hot banget tuh. Gua gak ketemu yang satu lagi ya. Anaknya hot banget, Bo. Mukanya kayak Mas Anton tapi muda. Cenah, bagaimana dah? Gimana? Itu kalimat yang seharusnya nggak harusnya dikatakan dalam kalimat yang sama. Anaknya hot banget. Anak dan hot itu tidak seharusnya berada dalam satu kalimat, Nek. Anaknya udah dewasa. Oh iya. Anaknya udah kuliah. Orang gue juga bilang sama Mbak Dia, Mbak gila tuh anaknya tuh, pada tahu kan anaknya ganteng dan yang sopan. Ngerti gak sih orang Solo yang toto-toto. Jadi kan syuting si Sahabat Cantik Trans TV itu ke rumahnya dia kan. Terus disuruh yang datang gue sama siapa ya, gue sama Boyan apa siapa gue lupa pokoknya. Jadi disuruh ala ceritanya tuh di Marco iya. Ceritanya tuh main basket. Marco. Terus Marco lagi. Dia lagi. Ntar jam 3 jangan lupa. Iya, disuruh main basket. Hari ini ya, Mah? Iya, jam 3 online. Lupa pasti. Bikin jam 4 boleh nggak, Mah? Gua masih Jennifer Badim hari ini bikin olahraga. Nanti kita ngobrol. Oke, terus. Terus disuruh adegan cerita main basket gitu kan. Terus nanti si Anton itu godain kita. Gue sama siapa sih satu lagi yang gue lupa gitu. Bukan Boyan deh kalau gitu. Kayaknya Marco kayaknya males deh, Nek. Marconya diem aja, Nek. Terus gue enak juga dia. Ayo nggak, jangan malu-malu, tante nggak apa-apa. Sini aja pegang. Marco diem aja. Wah, ini kalau baru nonton, sekarang kalau baru nonton yang bagian ini doang, ntar lagi kita di band loh. Udah sini nggak apa-apa, pegang tante di sini. Katanya Marco nggak dulu deh, Tan. Aku pikir-pikir dulu, boleh nggak tante? Takut enak. Bener, aduh tapi best deh keluarganya. Gue mau salut, angkat 2 jempol buat keluarganya. Buat keluarganya Mbak Dia. Ntar satu lagi besok dibahas lagi ya. Ada satu lagi baru gue mengenai pernikahan si Revan yang baru bercerai 10 tahun sama. Oh iya. Istrinya. Terus kok dia sedih banget sih?
Itu sih kesian banget, Bu, kesian banget. Tapi itu ntar another story cerita ya. Kan Besok tuh ya, besok ya, besok ya. divorce. Kalau ini kan bahwa walaupun public figure dua-duanya, oh Marco kemarin dapat medali maraton Berlin. Oh wow. Tuh. Atletis banget Marco. Bo, Ya six Allah. pack, kulitnya coklat. Ah udah aja nih ngomongin Marco nih. Undang aja apa ke TikTok sini? Yuk, Marco. Gini jawab, nggak dulu nih tante-tante. Males ya sama kita nih, tante agresif ya say. Anyway, pokoknya hebat menurut gua si suami istri ini Mas Anton dan apa namanya? Dia nggak lupa kan namanya? Iya gitu Anton mulu ya. Toleransinya dalam Iya. keluarganya. Yes. Aku dengerin sambil aku pasang bulu mata. Aku mau nonton. Iya, dengerin dong Oke, sambil pasang-pasang bulu mata. Kita jumpa besok ya teman-teman. Besok ya, Nek. Terima kasih banyak untuk topik-topik random yang tidak ada ujung, apalagi menginspirasi. Jangan lupa semboyannya ML, mari kita hidupkan lagi. Menemani itu pasti, menghibur, belum tentu. Apalagi inspirasi, jangan harap ya Syai. Putra besok siaran ya. Thank you guys. Thank you sayang, bye.